Sekarang saya ke Pak Muslim ini. Iya, iya. Terkait dengan komunikasi dengan makhluk gaib, kita sudah pernah membuat paduan waktu ya Pak ya, kalau nggak salah ya, itu dengan lokasi yang berbeda-beda. Ada lokasi di Punden, kemarin juga ada lokasi di situs Kalisongo. Nah sekarang kita coba berkomunikasi dengan para minisepo yang berkatakan di wilayah Sungai Amprong ya, Amprong. Monggo Pak Muslim gimana ini? Ya, sama dengan tadi saya dicontohkan ada pisau kan? Ya, pisau yang dibuat nusuk orang, apalagi berkali-kali. Ya, sama dengan pisau yang dibuat meceli sayur, ya, ayam potong daging. Auranya ini beda. Sama dengan manusia, ketika manusia diisi jiwanya itu dengan membunuh, auranya manusianya ini panas, kelahi saja. Iya. Demikian juga pada pisau, pada keris, pada batu, belum itu yang diisikan. Gaib itu wujudnya gelombang, bisa diisikan pada pisau, pada tombak, pada pusaka, pada ali-ali, cincin, pada baju, bisa. Samping bajunya sendiri diisi kekuatan gelombang, baju ini bisa beda. Boleh percaya, boleh tidak. Logika mistikanya kalau dijabarkan panjang, saya ambil yang simpel-simpel. Karena saya bukan seorang ilmuwan. Orang penggelandang belajar dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Itu logika berkaitan dengan benda punya kekuatan gaib dan tidak. Manusia pun itu bisa diisi aneka macam gaib. Di dalam tubuh manusia ini kayak flash disknya, mau diisi data, terserah mau diisi data apa. Kalau diisi data BF, ya film yang sure. Flash disk ini kita bawa, auranya beda dengan flash disk yang kita isi dengan kitab suci. Kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ini kalau dijelaskan secara gelombang metafisikanya. Nah, tadi disebutkan, ini ada Roma, nah kelihatan, padahal ini sama dengan flash disk itu, dibuka, pakai software, pakai program yang sesuai, maka di dalam flash disk akan kelihatan. Demikian juga di sini, ketika dibuka dengan software, aplikasi yang tepat, maka akan bisa lihat. Kalau aplikasinya tidak nyambung, ya tidak ketemu. Nah ini contoh lain, ya. Ini kebetulan ada hadir entitas lain, gelombang-gelombang lain yang ada di sini, kebetulan masuk kepada Bu Ana selaku flash disk yang menangkap data. Nah, coba kita cari data ini apa. Itu bisa di-searching, dicari kayak radio, TV, dicari gelombangnya berapa, frekuensinya berapa hertz, UHB berapa, AM berapa. Nah, ini contoh yang lain. Kebetulan sudah ada aplikasinya di Bu Ana, di saya, di Mas Gufrod. Tinggal aplikasinya di 3 orang ini beda-beda. Sama dengan TikTok, YouTube, FB, kemudian aplikasi yang lain. Banyak sekali. Nah, kita coba praktek untuk masuk data yang masuk pada flash disk Bu Ana. Ini tidak sulap dan tidak direkayasa. Nah, demi Allah, demi Tuhan, demi alam semesta, ini sekedar untuk sharing pembelajaran. Kok serius temen kayak sumpah atau tidak sumpah? Supaya apa? Kami ini memperkuat kesungguhan. Saya dosa pemirsa. Kalau membuat sinetron, kemudian saya tayangkan untuk mencari viewer, mencari subscribe, like sebanyak-banyaknya dengan kebohongan. Mohon maaf, saya mencoba belajar baik, belajar jujur. Nah, kita masuki kepada membuka flash disk pada Bu Ana. Rahayu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten, saya Muslim. Teman ini anak, teman ini Gufron. Kami niat bersilaturahim untuk cari ilmu, untuk belajar. Di samping cari rezeki dan lain-lain kerahmatan. Ya punten, mohon maaf, jenengan siapa? Aku
iki syarat ngadeke dam nang kali Amprong iki. Tadi di atas yang ada dam, yang nanti di video kami akan juga kami tayangkan. Ngapunten, jenengan diberi nama siapa? Ora usah ngerti jenengku, merga sejarahku iki menyedihkan. Sing jelas kowe kudu padha ngerti. Mohon maaf pemirsa, beliau tidak berkenan untuk menyebutkan karena sejarahnya penuh dengan kesedihan. Kita diharap mengerti. Jadi sama, makhluk itu sama dengan manusia. Ketika mereka panjenengannya punya privasi yang tak perlu diungkap, ya kita punya etika, kita akan mengungkapnya. Tapi ada sisi pelajaran lain nanti akan coba kita gali. Dengan makhluk pun kita belajar. Tidak hanya dia. Aku punya kepentingan. Tolong reganono pengorbananku. Tolong hargai pengorbananku. Jogon wilayah iki, jogon aliran Wilayah ini, aliran ini, banyu kali iki, air sungai ini, manfaat kanggo kebaikan, untuk manfaat kebaikan. mergo bencana kuwi salah satune Karena yo bencana itu mergo kelakuan salah menungso satu dhewe. manusia sendiri. Aja mbok tatekke aku rumangsa salah wis dikorbanke nang kene. Merasa salah karena dikorbankan. Tatekke aku bangga. Jadikan aku bangga, bersyukur, seneng, Weruh apa sing ana nang kene dadi manfaat. tahu perkembangan untuk kebaikan. Tolong aku titip Tolong aku titip jogonen jagalah, lestarikan, aja mbok kotori, ojo mbok kotori, jangan dikotori, aja mbok rusak, jangan dirusak, aja karo aktivitas lagi niat wae kuwi wis iso ngrusak. jangankan aktivitas merusak, niat saja itu sudah merusak. Menungso akeh sing serakah, Manusia banyak yang serakah, golek rejeki nanggone dhuwur lemah wae akeh, cari rezeki di atas tanah aja sulit. golek rejeki nang dhuwur lemah wae akeh. Golek rezeki, maaf saya salah menerjemahkan karena suaranya agak jelas. Rezeki itu banyak di atas bumi ini. Ora usah dudah-dudah jero lemah, Gak usah bongkar-bongkar yang di dalam. kecuali memang alam semestane menghendaki. Kecuali alam semesta semacam itu menghendakinya, adanya potensi di bawah. Nek memang semesta menghendaki, Jika alam semesta menghendaki punya potensi, kabeh ngono gampang. semua akan jadi mudah. Ning nek kowe meksa dudah-dudah lemah, Tapi kalau Anda membongkar-bongkar yang tidak pada haknya, kuwi iso dadi bencana gede. itu akan bisa menjadi bencana. Mamula nek kowe arep manfaatke wit-witan, Oleh karena itu ketika Anda ingin memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, cukup bagian buahe, cukup bagian godhonge. sebagiannya ini filosofi ibarat. Aja mbok jabut nganti Jangan oyot-oyote. dihapus semuanya sampai akar-akarnya. Kuwi arep dadi bencana. Itu akan menjadi bencana. Sepisan meneh Sekali lagi, aku titip jogonen jagalah, manfaatke sing apik. manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ilingo
Ingatlah para bini sepuh dhisik para leluhur dulu yo dadi sepuhe nang donya. jadi tuanya pendahulunya dunia yang dapat alas, yang merintis. Kowe tiba enake Kamu tinggal enaknya. hormatono apa sing wis dilakoni para bini sepuh. Hormati yang dirintis oleh leluhur-leluhur, perintis-perintis, pahlawan-pahlawan. Kalau diurai panjang, pemirsa. Ngono ae. Itu saja. Aku pamit. Aku permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Nah, jadi teman-teman pemirsa yang saya hormati, jadi gelombang gaib dari makhluk-makhluk yang tidak tampak itu bisa memberikan pelajaran yang tidak kalah dengan para guru, para dosen, para instruktur, para tutor. Tentu yang jadi pertanyaan pemirsa, itu kan bisa jin, itu kan bisa iblis, itu kan bisa arwah, itu kan bisa lain-lain yang menipu. Oh iya, memang bisa menipu, tapi coba perhatikan logik enggak yang disampaikan. Ini mendasar sekali. Kalau tidak logik, itu tanda-tanda bisa terjadi penyesatan. Misalkan kita permintaan-permintaan yang kemudian menjadi menyesatkan, permintaan-permintaan yang merusak. Aku ilmu. Nah, ini pemirsa yang masuk ke saya ini gelombang gaib ilmu. Lewat wasilah silaturahim ke tempat ini. Ilmu pun ada yang nyata tertulis di buku-buku literatur karangan siapa, tahun berapa, penerbit siapa, percetakannya mana. Tetapi ada ilmu-ilmu yang ada di alam yang belum terangkat untuk menjadi sebuah teori, sebuah metode. Ini masuk ke saya. Nah, demi Tuhan dan alam semesta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Lalu. Aja tukaran perkara ilmu sing wis diungkap ambek sing belum diungkap. Ilmu itu sing dhisik merahmati yang sebelumnya, yang dulu merahmati yang sekarang merahmati yang lalu. Gak ono ceritane ilmu itu tukaran. Ilmu itu pasti menjadikan kerahmatan, Aku mau sebagian ilmu. Ada berapa triliun di antara konco-koncoku ilmu yang podo dadi makhluknya seperti kamu semua manusia. Aku ilmu pengairan. Toton. Wak gawe kamu pakai ilmu kok iso ngomong bahasa macam-macam. Iki sering diperdebatkan orang. Jiwa ilmu isu itu bisa ditranslate ke bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa gerak, bahasa macam-macam. Ilmu bisa diterjemahkan dalam bentuk bahasa macam-macam. Nek sing zaman saiki aku ya belajar AI, intelijensia artificial. Kalau nggak salah, bahasaku keliru, mohon maaf. Soalnya lidahku lidah zaman biyen. Ilmu saling memanfaati. Aku bisa diterjemahkan dalam semua bahasa. Ojo ngomong wong itu biyen zaman Sanskerta, wong itu biyen zaman Bahuila. Kok iso ngomong bahasa Jawa, kok iso ngomong bahasa Inggris. Buktinya segala bahasa bisa diterjemahkan. Itu pun baru sekitar 150 berapa. Masih banyak bahasa-bahasa lain yang belum masukkan dalam aplikasi programnya AI. Mohon maaf, kayak aku minteri. Ning aku mewakili konco-konco ilmu. Cek ilmu itu dadi ademe, cek ilmu itu dadi manfaati, cek ilmu itu dadi rahmati.
busuk saling merendahkan, busuk saling membunuh, busuk saling menjatuhkan. Sepurane aku nek rodok semangat, soalnya jarang uang bahas ini jarang. Mumpung aku iso mewakili masuk nang ngene muslim, nang bukrot, nang anak, aku pinjem. Mumpung aku ada kesempatan. Mohon maaf kalau aku agak semangat, tapi sejatinya aku mau nangis. Aku nangis. Aku bersyukur. Aku diadu sama temanku. Aku padahal tidak pernah berkelahi antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Aku sudah suka sejatinya. Tapi manusia yang aku domba. Aku macam-macam, aku tak suka, aku tak suka. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Beri kekuatan manusia untuk sadar bahwa ilmu adalah rahmat. Ilmu adalah kenikmatan. Ilmu adalah kesehatan. Ilmu adalah kebahagiaan. Ilmu adalah ketuhanan. Ilmu adalah humanis. Ilmu adalah apa? Cinta sesama manusia. Cinta seluruh alam. Aku yakin kepada Tuhan. Aku yakin kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semua dan salam-salam yang lain, salam-salam yang lain. Allah rahmatan bagi seluruh alam untuk reaksi kepada Tuhan. Aku mohon pamit. Ayo. Jadi para pemirsa, mohon maaf ya, apa yang tadi terjadi itu memang murni, tidak kita sengaja kita buat-buat, bahwa manusia ini pun berwujud gelombang, makhluk gaib pun berwujud gelombang, Punya jiwa. punya jiwa. Semua itu bisa terkonek sebetulnya. Tidak ada makhluk benda dan sifat yang Tuhan cipta yang tidak terhubung dengan ciptaan lainnya. Ya, Baik nyata maupun gaib, baik dekat maupun jauh. iya, Baik yang tersembunyi maupun terang-terangan. Semua di alam semesta itu terkait. iya. Insya Allah begitu. Allah alam. Dan sebetulnya itu semua manusia itu memiliki ya Pak ya potensi untuk bisa mengasah gelombangnya, untuk bisa berkomunikasi dengan alam semesta berikut makhluk-makhluk ciptaan lainnya selain manusia ya Pak ya. Iya, iya. Termasuk benda juga bisa ngomong, tanaman bisa ngomong, air bisa ngomong, karena punya jiwa. Iya. Tetapi dengan saya tidak harus tahu semua. Kecuali apa yang bisa sesuai dengan bahasanya. Tapi alam yang akan menerjemahkan sendiri. Iya. Kadang-kadang itu kan kita nggak ngerti bahasa alam ya, tapi kadang-kadang kan terasa ya, di hati kita. Itu sebetulnya kan koneksitas antara bahasa kita diterjemahkan oleh alam semesta lewat pasukan-pasukan Tuhan dan Tuhan. Kita nanti tahu. Entah tahunya itu sekarang atau nanti atau kemudian. Iya, bisa itu masuk, pasti akan terjemahkan. bisa masuk ke gelombang rasa melalui perasaan kita, bisa masuk ke gelombang mimpi. Mimpi pun ada derajat-derajatnya. Semua mimpi halus. Logika mistika sering membatasi dengan asumsi-asumsi batasannya. Mohon maaf para ilmuwan. Ada terjemahan yang tidak bisa dilogikakan ketika tidak memiliki aplikasinya. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya ngomong apa adanya. Ini sharing aja, sharing. Nah, jadi para pemirsa, sebagaimana kita tahu sudah dijelaskan oleh Pak Muslim tadi, dan juga kita dengarkan dari Mas Lutfan tentang pengalaman-pengalamannya. Bahwa kita di dunia ini kita boleh memanfaatkan potensi alam apapun itu, tapi tetap dengan menggunakan etika-etikanya. Karena bagaimanapun juga semua itu hidup, semua punya jiwa. Jadi kita tidak usah sembarangan untuk mengeksploitasi alam, walaupun sudah diizinkan, tapi tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik itu secara realnya maupun secara goibnya. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh Pini Sepuh yang tadi rawuh, kenapa saya bilang Pini Sepuh? Karena beliaunya dulu sempat menjadi sesepuh Pelaku. pelaku yang memang menjadi cikal bakal terciptanya dam di sungai ini, gitu. Nah, jadi sekarang posisi beliau sudah tidak ada di alam ini, tapi bukan berarti beliau
lepas tangan begitu saja. Beliau tetap merasa ada tanggung jawab gitu loh. Ya, ini menjadi amalnya orang yang meninggal. Ada amal Iya. yang mengalir itu Iya. dalam agama ini. Iya betul. Ada orang yang meninggal amalnya bertambah. Ini Iya. contohnya. Iya. Contoh yang lain banyak. Ya. Dan ada pelajaran yang bisa kita tangkap dari penjelasan beliau itu. Hargai pahlawan-pahlawan yang sudah merintis NKRI. Iya. Ayo kita lanjutkan secara konstruktif. Iya. Mereka berjuang berdarah-darah, mengorbankan nyawa, harta, dan lain-lain, keluarga. Ayo, sama-sama kita bangun, dilanjutkan. Jangan kemudian malah dirusaknya, apalagi dengan mengambil hak rakyat, hak orang lain. Jadi ini akan menghantam dirinya sendiri, lambat tahun atau depan. Ya, ini diantaranya materi yang masuk ini sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini. Saya tidak menyalahkan siapa, saya ikut salah. Kenapa? Karena kenapa saya nggak jadi orang yang hebat, orang yang pintar yang bisa mengatur negara dengan baik. Saya ikut salah. Saya mohon maaf. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya juga ikut salah. Ayo bareng-bareng mulai. Kita menata yang sudah yang jelek. Bukan so baik, bukan. Ya. Itu bukan. Iya. Ya. Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan Mbak Muslim juga sempat berbincang-bincang dengan petugas pengawas sungai ini. Ya. Beliau bercerita gitu bahwa memang habit ya atau kebiasaan dari manusia itu walaupun sudah tahu tapi kadang-kadang itu cari enaknya saja. Beliau itu bercerita sedang membersihkan sungai, tiba-tiba dari atas kepalanya dia tertimpa orang suami istri membuang kresek yang mana isinya itu papers atau popok bekas pipis bayi. Nah, jadi gimana ya, bukan hanya sungainya yang tercemari, tapi juga merugikan petugas itu karena menimpa kepalanya. Itulah yang membuat Vini Sepuh yang tadi itu merasa sedih. Jangan menganggap sungai ini keranjang sampah besar yang disediakan untuk manusia seenaknya membuang sampah. Karena kan nanti sudah diingatkan bahwa itu akan menjadi sumber bencana. Nah, secara ilmiahnya kan bisa dijabarkan ya Pak Muslim, bahwa sampah-sampah itu nanti akan membuntu dan akan menyebabkan aliran tidak lancar, akhirnya terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu secara ilmiahnya. Jadi jangan ditarungkan antara ilmiah dan tidak ilmiah. Ya. Antara yang gaib dan nyata. Semua itu saling melengkapi. Ya. Jadi begitu ya para pemirsa channel Bui Lebak. Untuk kali ini cukup sekian pelajaran yang kami sampaikan. Ya sifatnya sharing ya Pak Muslim ya. Kita sifatnya sharing-sharing. Maaf para siapapun, para ilmuwan, para alamiawan, para yang lain-lain. Ya. Kalau tadi saking semangatnya sehingga bahasanya agak ngotot, agak ngeyel. Semata-mata saking kepilihnya untuk kerahmatan bagi alam. Ayo bareng-bareng nata KRI, nata lingkungannya masing-masing untuk adil pada semesta ini supaya gak gampang kiamat. Ini kiamatnya atau mundur gitu. Memang kiamat itu tidak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Tapi manusia yang mempercepat kiamat atau memperlambat kiamat. Ya, jadi satu hal lagi tadi ada nilai-nilai yang disampaikan, nilai pelajaran yang disampaikan oleh Mas Ustaz. Jadi kita itu hidup di zaman sekarang ini kan memang sudah sulit ya, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya sulit. Jangan jadikan kesulitan itu malah mengendorkan atau membuat kita putus asa. Cobalah berpikir out of the box. Buktinya seorang Mas Gufron yang sehari-harinya silem ya, nyelam, ya kan? Kadang-kadang menemukan barang-barang yang berharga, kadang-kadang hanya paku-paku seperti ini. Tapi kenyataannya semua itu bisa membuat kelangsungan hidup Mas Gufron dan keluarganya terjaga sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Ini ada alih-alih anting. Oh anting. Ya. Ini ada permatanya. Ya. Ini di konten yang lain itu nanti kami tunjukkan. Kalau ini alih-alih ini. Alih-alih kuno itu. Alih-alih kuno. Ya. Nah, ini kalau dicari gelombangnya bisa ngomong pemirsa, ya, karena punya jiwa. Antara dibuat yang dulu sama yang sekarang digunakan untuk apa saja itu terekam di sini. Hanya kita tidak bisa membukanya kalau kita punya aplikasi.
Nah, nanti kita sambung dengan temuan-temuan yang lain berkaitan dengan pembelajaran hidup dan kehidupan. Ya, baik. Ya. Baik para pemirsa, kita sudahi untuk materi pada siang hari ini. Jadi besar harapan kami jangan keliru mengartikan pembelajaran ini, tapi petiklah manfaat dari isi pembelajaran ini bahwa kita selalu terhubung dengan semesta dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, baik yang nyata maupun yang gaib. Kita hidup berdampingan sehingga kita harus senantiasa menjaga kerukunan dengan semuanya. Saya terima kasih Pak Muslim dan Mas Udo. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.